Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas seorang permaisuri yang bernama Alexandra Feodorovna yang merupakan permaisuri terakhir Rusia yang memiliki akhir hidup yang tragis. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas seorang pangeran yang terlahir di tengah keluarga broken home. Dirinya merupakan pangeran tampan yang berhasil mendapatkan cinta sang ratu Inggris Victoria. Pasti sudah ada yang bisa menebak siapa pangeran tersebut. Yap, dirinya adalah Pangeran Albert, pendamping ratu Inggris yang harus meninggal di usia yang relatif muda. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa bagi penikmat baru channel kami, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha bernama lengkap Francis Albert Augustus Charles Immanuel. Albert dilahirkan di Sohl-Rosenau, dekat Coburg, Jerman pada 26 Agustus 1819. Dirinya merupakan putra kedua Ernest Adipati Saxe-Coburg-Seyfeld dan istri pertamanya Louise dari Saxe-Gotha-Altenburg. Albert dan abangnya yang bernama Ernest menghabiskan masa muda mereka di dalam hubungan yang begitu dekat karena hubungan pernikahan orang tua mereka yang kurang akur, dan pada akhirnya kedua orang tuanya bercerai. Setelah ibu mereka diasingkan dari istana pada tahun 1824, ia menikahi kekasihnya yang bernama Alexander von Holstein, Pangeran Polzig dan Bernsdorf. Ia pada akhirnya tidak pernah melihat anak-anaknya lagi dan meninggal karena kanker pada usia 30 tahun di tahun 1831. Pada tahun berikutnya, ayah mereka menikahi keponakannya sendiri, Putri Antoinette Mary dari Württemberg. Tetapi pada akhirnya sang ibu tiri tidak memiliki peranan besar dalam perkembangan pada anak tirinya. Seperti kebanyakan pangeran lainnya, Albert belajar di Universitas Bonn sebagai seorang remaja. Albert belajar hukum, ekonomi politik, filsafat, dan sejarah seni. Ia bermain musik dan mahir di dalam gimnastik, terutama dalam hanggar dan berkuda. Pada tahun 1836, ide pernikahan antara Albert dan sepupunya Victoria meningkat di dalam pikiran paman mereka yang ambisius, yang bernama Leopold, yang telah menjadi Raja Belgia sejak tahun 1831. Pada saat ini, Victoria merupakan pewaris tahta Inggris. Ayahnya, Edward Augustus Adipati Kent, putra keempat Raja George III, telah meninggal ketika ia masih bayi, dan pamannya yang lebih tua, yakni William IV, adalah raja. Ibunya, istri Adipati Kent yang bernama Victoria dari Saxe-Coburg-Seyfeld, adalah saudara perempuan baik ayah Albert, Adipati Saxe-Coburg and Gotha, dan Leopold, Raja Belgia. Leopold menyarankan ibu Victoria untuk mengundang Adipati Saxe-Coburg dan Gotha dan kedua putra untuk mengunjunginya di bulan Mei 1836 dengan tujuan untuk bertemu Victoria. Namun, Raja William IV tidak menyetujui perjodohan apapun dengan Coburg, dan sebaliknya menyukai perjodohan Pangeran Alexander, putra kedua William II dari Belanda. Victoria menuliskan surat, "Albert sangat tampan, rambutnya memiliki warna yang hampir sama dengan punyaku, matanya besar dan biru, dan ia memiliki hidung dan mulut yang sangat manis dengan gigi yang rapi. Namun, pesona ekspresi wajahnya yang paling menyenangkan. Sedangkan di sisi lain, Alexander sangat sederhana bagiku." Victoria juga menulis kepada pamannya Leopold untuk berterima kasih padanya untuk prospek kebahagiaan besar yang telah Anda berikan kepada saya di dalam orang terkasih ini, Albert. Ia memiliki setiap kualitas yang dapat diinginkan untuk membuat saya sangat bahagia. Meskipun tidak bertunangan secara resmi, baik keluarga dan pengikut secara luas menganggap perjodohan mereka serasi. Victoria
naik tahta pada usia 18 tahun pada tanggal 20 Juni 1837. Albert kembali ke Inggris dengan Ernest di bulan Oktober 1839 untuk mengunjungi sang ratu dengan tujuan untuk menyelesaikan pernikahan. Albert dan Victoria merasa saling suka dan ratu melamarnya pada tanggal 15 Oktober 1839. Di sini, sang ratulah yang melamar Pangeran Albert dikarenakan posisi Victoria yang lebih tinggi. Niat keduanya untuk menikah diumumkan secara resmi kepada Dewan Penasihat pada tanggal 23 November dan pasangan tersebut menikah pada tanggal 10 Februari 1840 di kapel kerajaan Istana Saint James. Tak lama sebelum pernikahan, Albert dinaturalisasikan oleh parlemen dan diberikan gelar Yang Mulia oleh Order in Council. Pada awalnya, sang pangeran merasa bahwa dirinya tidak memiliki peranan apa-apa di dalam pernikahannya, selain sebagai pendamping seorang ratu. Dalam waktu 2 bulan, Victoria hamil. Albert mulai mengambil peran-peran publik. Ia menjadi presiden dari masyarakat untuk pemunahan budak. Perbudakan sudah dihapus di seluruh kerajaan Inggris, tetapi masih sah di tempat seperti Amerika Serikat dan koloni Prancis, dan membantu Victoria diam-diam dengan pekerjaan tertulis pemerintahannya. Bulan Juni 1840, ketika mengendarai kereta publik, Albert dan Victoria yang sedang hamil ditembak oleh Edward Oxford, yang kemudian didakwa oleh hakim berpenyakit jiwa. Tidak ada yang terluka, dan Albert dipuji di dalam koran atas keberaniannya selama penyerangan. Anak pertama mereka, Victoria, dinamai seperti ibunya, dilahirkan di bulan November. 8 anak lainnya menyusul dalam 17 tahun berikutnya. Seluruh 9 anaknya tersebut hidup sampai dewasa. Albert dan Victoria ditembak lagi keduanya pada tanggal 29 dan 30 Mei 1842, tetapi tidak cedera. Pelakunya John Francis ditangkap dan dihukum mati, meskipun kemudian ia diampuni. Di awal tahun 1844, Victoria dan Albert berpisah untuk yang pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ketika ia kembali ke Coburg atas kematian ayahnya. Pameran hebat tahun 1851 adalah pameran desain dan barang pertama di dunia yang menampilkan campuran teknik Inggris, barang-barang eksotis, dan apapun yang dapat Anda pikirkan. Gagasan di baliknya adalah untuk mengamankan status Inggris sebagai pemimpin industri dan kekuatan yang harus diperhitungkan di dalam kekaisaran. Sepertiga dari populasi, sekitar 6 juta orang hadir, termasuk Charles Dickens, Charlotte Bronte, Karl Marx, dan Charles Darwin. Menulis tentang peristiwa itu, The Times melaporkan pada 2 Mei 1851, mereka yang sangat beruntung melihatnya hampir tidak tahu apa yang paling dikagumi. Sejarawan Dominic Sandburg mengatakan, bagi sejarawan berikutnya, pameran ini mewakili puncak kepercayaan diri Kekaisaran Victoria. Bagi ribuan orang pada saat itu mungkin menjadi hari yang luar biasa bagi mereka. Selama perjalanan ke Coburg di musim gugur pada tahun 1860, Albert mengalami kecelakaan ketika mengendarai kereta kudanya. Satu dari kuda itu mati di dalam kecelakaan itu, dan Albert sangat tergoncang. Meskipun luka fisik satu-satunya hanya luka gores dan memar, ia memberitahu saudara dan putri sulungnya bahwa ia merasa waktunya sudah dekat. Pada tahun 1861, Ibu Victoria dan Bibi Albert, istri Adipati Kent, wafat, dan Victoria sangat berkabung. Albert mengambil hampir seluruh tugas-tugas ratu, walaupun ia sendiri dilanda penyakit perut yang kronis. Di bulan Agustus, Victoria dan Albert mengunjungi perkemahan Curragh, Irlandia, di mana Pangeran Wales melakukan pelayanan militer. Di sanalah Pangeran Wales diperkenalkan oleh sesama perwiranya kepada Nellie Clifton, seorang aktris Irlandia. Di bulan November, Victoria dan Albert kembali ke Windsor, dan Pangeran Wales kembali ke Cambridge di mana dia sedang menempuh pendidikan di sana. Dua sepupu Albert, Raja Pedro V dan Pangeran Ferdinand dari Portugal, wafat karena demam tipes. Selain berita duka juga tersebar gosip mengenai putra sulungnya. Albert diberitahukan bahwa gosip menyebar di Gentleman Club dan pers asing bahwa Pangeran Wales masih terlihat dengan Nellie Clifton. Albert dan Victoria takut akan ketidakbijaksanaan putra mereka dan takut diperas karena skandal atau kehamilan.
Meskipun Albert sakit, ia pergi ke Cambridge untuk melihat Pangeran Wales untuk membicarakan urusan putranya. Tak lama setelah mengunjungi putranya, Albert sakit parah. Pada tanggal 9 Desember, salah satu dokter Albert, William Jenner, mendiagnosis sang pangeran mengidap tipes. Pada akhirnya, Albert wafat pada pukul 10.50 malam pada tanggal 14 Desember 1861 di ruang biru di Kastil Windsor dengan kehadiran ratu dan 5 dari ke-9 anak mereka. Meskipun diagnosis kontemporer adalah demam tipus, penulis modern menunjukkan bahwa Albert sakit setidaknya 2 tahun sebelum kematiannya yang mengidentifikasikan penyakit kronis seperti kegagalan ginjal atau kanker yang merupakan penyebab kematiannya. Baiklah, itu adalah fakta singkat mengenai Pangeran Albert yang merupakan suami dari Ratu Victoria Inggris. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.